I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perusahaan Lantai Desain. Di sini kami akan menjelaskan analisis perusahaan kami. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Daniel Alexander, jabatan saya di perusahaan ini sebagai direktur. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sunata Dewantara, jabatan saya di sini sebagai desainer. Perkenalkan, nama saya Marsha Yuliana, jabatan di perusahaan ini sebagai sekretaris. Perkenalkan, saya Katia Zahra dengan jabatan bendahara. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis SWOT. Analisis SWOT itu ada strike kekuatan dari perusahaan kami itu. Yang pertama, memiliki ciri khas corak tersendiri. Yang kedua, diproses secara langsung, tidak menggunakan mesin yang membuat kualitas dapat bersaing dengan para pesaing. Yang ketiga, bahan baku yang digunakan berkualitas sangat baik. Yang keempat, produksi memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kekuatan yang kelima, anggota tim mampu bekerja sama dengan baik. Weakness, kelemahan dari perusahaan kita itu ada 4. Yang pertama, ada proses produksi yang lama sehingga kurangnya persediaan yang membuat minat pelanggan berkurang. Yang kedua, banyaknya pesaing. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli dalam memproduksi jumlah besar. Yang keempat, kurangnya modal usaha. Dan ada peluang opportunity. Yang pertama, membuka lapangan pekerja baru. Yang kedua, lokasi tempat usaha yang strategis sehingga mudah dijangkau banyak orang. Yang ketiga, dapat dipasarkan di media sosial sehingga menarik lebih banyak pelanggan. Yang keempat, mutu dan kualitas produk yang baik sehingga dapat bersaing di pasaran. Dan yang terakhir ada ancaman TRX. Yang pertama, produk dari para pesaing yang lebih kreatif daripada produk perusahaan dari kami. Yang kedua, semakin banyak pakaian modern yang lebih menarik. Yang ketiga, munculnya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis dapat menyaingi perusahaan dengan model-model terbarunya. Yang keempat, munculnya pesaing dengan harga jualnya yang lebih murah dari perusahaan kami. Sekian dari saya. Analisis yang selanjutnya adalah analisis 6M yang akan dibacakan oleh Daniel, Tatia, dan Marsha. Analisis 6M yang pertama adalah man atau manusia. Man atau manusia terdiri atas struktur organisasi dan juga tugas dan realisasi. Struktur organisasi atau struktur jabatan dari perusahaan kami terdiri atas direktur yaitu Daniel, sekretaris yaitu Marsha, bendahara yaitu Katia Zahra, dan desainer adalah Nirmala Sunarti. Yang kedua adalah tugas dan realisasi. Tugas direktur adalah mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai dengan kebijakan yang sebelumnya dibuat. Realisasi yang terjadi dalam perusahaan kami adalah direktur bertugas untuk memastikan keseimbangan antara anggota, anggaran, dan proses produksi dalam perusahaan serta mampu mengawasi jalannya proses produksi. Yang kedua adalah ada tugas dan realisasi sekretaris. Tugas dari sekretaris adalah mengelola urusan perlengkapan, pemutaran, pengadaan, surat menyurat, serta segala hal yang berkaitan dengan administrasi perusahaan. Realisasinya adalah sekretaris bertugas mengkoordinasi data perusahaan melalui PowerPoint. Yang ketiga ada tugas dan realisasi bendahara. Tugas bendahara secara garis besar adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi. Realisasi yang terjadi adalah bendahara mengatur keluar masuknya anggaran perusahaan dan menjaga pengeluaran perusahaan seminimal mungkin. Yang terakhir ada tugas dan realisasi dari desainer. Tugas dari desainer adalah membuat atau menyiapkan rencana, konsep, dan informasi mengenai sebuah material yang akan diubah menjadi bentuk visual. Realisasi yang terjadi adalah desainer bertugas untuk mendesain kemasan, mengedit foto dan video terkait produk. Yang kedua, analisis M yang kedua adalah money atau uang. Berikut adalah harga pokok penjualan atau KPP perusahaan kami yang dapat dilakukan. Dan selanjutnya, analisis 6M dan KPP yang akan dijelaskan oleh Daniel. Jadi perusahaan kami menggunakan rumus HPP untuk mencari keuntungan dan modal yang dikeluarkan. Yang pertama itu bahan-bahannya dijabarin dulu. Ada kaos, pemutih, karet, plastik, kemasan, polymer, ngeprint, dan paper bag. Kaos itu harga 35.000. Pemutih harganya 7.000, karet sama plastik itu gratis, kemasan harganya 1.000, polymer 5.000, ngeprint 3.000, paper bag 5.000. Jadi semuanya jumlah totalnya dari modal perusahaan kami itu sebesar 56.000.
dari biaya bahan itu kan dari semua bahan-bahannya dia 56.000, ditambah biaya tenaga kerja 3.000. Nah dari semua itu dijumlahin jadi 59.000. Terus dikali sama biaya pemasaran 10%, jadi 5.900. Hasil dari 59.000 dikali 10% ditambah 59.000 hasilnya 64.900. Jumlah faedah yang diproduksi itu 1, jadi 64.900 dibagi sama 1, jadi sama hasil 64.900. Laba yang kita ambil itu sebesar 5%, jadi 64.900 dibagi 5% itu hasilnya 3.245. Jadi keuntungan yang didapat oleh perusahaan kami itu satu faedahnya itu 3.245.000. Nah ditambah 64.900 menjadi 68.145 rupiah dan dibulatkan menjadi 69.000. Jadi harga jual per unit faedahnya sebesar 69.000. Jadi kesimpulannya, berdasarkan harga pokok penjualan tersebut, modal yang dikeluarkan perusahaan kami untuk membuat satu buah produk adalah 56.000. Dan keuntungan yang didapat oleh perusahaan dalam menjual satu buah produk yaitu sebesar 3.245 rupiah dari hasil pengkalian 5%. Selanjutnya saya akan melanjutkan membacakan analisis 6M. 3. Material atau bahan. Material atau bahan yang digunakan perusahaan kami dalam memproduksi satu buah produk baju pede adalah yang pertama itu air, kedua pemutih pakaian atau backlit, yang ketiga baju katun atau polos, yang keempat mesin atau alat. Penggunaan mesin dalam suatu usaha dapat membantu tugas manusia sehingga bisa menjadi lebih efisien. Perusahaan kami menggunakan beberapa alat untuk membantu jalannya proses produksi. Alat-alat tersebut antara lain ada gunting, karet, kantong plastik, botol plastik bekas. Terima kasih. Dan selanjutnya metode pembuatan yang akan dibacakan oleh Mas Syah. Analisis 6M yang kelima adalah metode atau metode. Metode merupakan tata kerja yang perusahaan gunakan untuk membuat produk ini. Perusahaan kami menggunakan metode tie-dye yang diaplikasikan pada sebuah baju. Tentang cara membuat yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Step 1, basahkan baju dengan air, lalu peras hingga setengah kering. Step 2, mulai membuat pola dengan mencubit bagian kanan atas baju, lalu dikiringkan secara memutar. Lakukan langkah ini hingga baju membentuk lipatan yang melingkar. Step ketiga, setelah baju membentuk lipatan, beri karet pada lipatan baju sesuai dengan motif yang diinginkan. Step keempat, isi air ke dalam botol plastik secukupnya, lalu tuangkan dye clean ke dalam botol berisi sesuai kebutuhan. Step 5, berikan campuran dye clean pada bagian atas dan bawah lipatan baju. Step 6, pindahkan baju ke dalam kantong plastik bersih, lalu bungkus dan diikat dengan karet. Step 7, jika proses sudah selesai, tunggu 15-45 menit agar warnanya dapat luntur dengan baik. Step 8, setelah 45 menit, buka baju yang sudah dilunturkan, lalu cuci secara sekilas di air mengalir. Step 9, cuci dan jemur baju hingga kering dan baju siap dikemas. 6. Market atau pasar. Market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Perusahaan kami melakukan pemasaran secara online atau dalam jaringan dengan sistem pre-order atau sistem pemesanan kepada para pelanggan. Target pasar perusahaan kami adalah para remaja hingga orang dewasa yang tertarik akan pakaian dengan motif